Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Yang senantiasa saya muliakan Syekhuna wa Habibuna Ki Haji Muhammad Ali Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekhuna Khalil Kalimantan Timur dan Rois Surya PWNU Kalimantan Timur, yang terhormat Hadratul Mukarram Rois Surya PCNU Kota Bontang beserta seluruh jajaran Surya, Ketua Hadratul Mukarram Kiai Haji Hartono beserta seluruh jajaran, Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Camat Bontang Selatan, serta para pejabat yang lain, para ketua, para rois dan ketua MDC Kota Bontang yang hadir, dan tidak kalah pentingnya para pengurus ranting dan anak ranting yang baru saja dilantik. Saya hormati, saya banggakan, sekaligus saya ucapkan selamat atas dilantiknya untuk berkhidmat kepada Jamiat Nahdlatul Ulama. Singkatnya, hadirin sekalian rahimakumullah, luar biasa pelantikan ranting ini, ranting Bontang Selatan dan anak ranting tadi telah didatangi, dirawui oleh Ketua DPR di Kota Bontang dengan komitmennya tadi itu tinggal menagih ini. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali. Beliau mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid dini yabqa. Agama itu atau NU itu akan menjadi eksis manakala ditopang oleh pemerintah, oleh kekuasaan, dan pemerintah akan menjadi kekal manakala ditopang oleh nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ke-NU-an, nilai-nilai aswaja seperti yang kita lakukan. Mudah-mudahan Bontang terwujud suasana seperti itu, amin dan amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya mengapresiasi terhadap gerakan MWG Bontang Selatan ini melantik ranting sekaligus melantik anak ranting. Tadi ada komitmen daripada ketua MWG, setiap ada electric istimewa di situ harus ada pelantikan anak ranting. Anak ranting ini cukup ada anggota 25 orang, laki-laki perempuan ada 25, itu bisa dibentuk anak ranting. Perbanyak saja anak ranting sebanyak-banyaknya ya. Ketuanya, pengurusnya tidak harus banyak, ada Rois Surya wakil, ya kayak ranting lah kira-kira itu, agar lebih kuat sekaligus pengkaderannya. Kemudian NU ini kita tahu bahwa NU adalah Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, mengurusi agama ahli sunnah wal jamaah dan mengurusi bangsa, mengurusi masyarakat. Hari ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, tantangan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama ada beberapa tantangan. Yang pertama, kita menghadapi tantangan yang namanya perang persepsi. Persepsi dalam beragama, bahkan persepsi menyikapi ahli sunnah wal jamaah. Kata orang NU udah jelas ya, adalah paham yang mengikuti Nabi, tingkah laku Nabi, sunnah Nabi, dan sunnah para sahabat-sahabat Nabi yang sebenarnya kita lakukan. Tapi orang Wahabi juga mengaku dengan persepsinya, mereka mengaku paling ahli sunnah wal jamaah juga.
Ini persepsi. Lalu persepsi dalam menyikapi tata kebangsaan. Kata orang NU, NKRI harga mati. Kata mantan-mantan HTI dan kelompok-kelompok tertentu harus khilafah, harus mamlakah, dan seterusnya. Dan ini akan terus bergulir. Ini tantangan tersendiri bagi kita. Persepsi dalam menyikapi banyak hal pokoknya. Menyikapi agama, menyikapi kebangsaan, persepsinya berbeda-beda. Ini harus kita pikirkan oleh pengurus terutama. Yang kedua ada perang ekonomi, Pak, di mana NU, warga NU itu terbanyak. Kalau di Indonesia hasil survei LSI berapa 2013 ya, itu 50 sekian persen penduduk Indonesia itu adalah mengaku anggota Nahdlatul Ulama, mengaku NU. Semakin terus berkembang NU itu. Artinya orang Indonesia ini terbanyak adalah orang NU. Akan tetapi di bidang ekonomi kita skala bersaing dengan kelompok lain. Makanya pengurus NU berharap kebijakan DPR kayak tadi itu, jaket, dan di mana-mana, bukan di Bontang saja, selalu pandai bikin proposal. Kan begitu ya. Mulai dari PB ini juga begitu, tapi pandai kalau PW begitu juga, Pak. Kita pikirkan bagaimana ekonomi umat itu bisa mandiri. Dimulai dari NU, kuatkan LDNU-nya, tadi ada Lesisnu, ya, bagaimana bisa mengembangkan ekonomi NU. Karena sekarang ada perang ekonomi, Pak. Dan di masa global ini, sekarang ini sistem ekonomi kan dipaksakan karena liberalisme dan kapitalisme ini tidak bisa dibendung masuk ke Indonesia, di mana orang memperkuat ekonominya secara pribadi. Bapak bisa membayangkan berapa Indomaret, apa satunya itu, Maret itu pokoknya, dengan hadirnya itu berapa banyak toko-tokonya orang NU yang ditutup, Gunung Tikar, Pak. Karena tidak ada yang belanja, kan disaingi oleh itu, disaingi oleh yang Maret itu. Ini perlu pikiran kita bersama. Lalu ada perang budaya. Ini yang dihadapi oleh kita sebagai warga nanti, terutama pengurusnya. Budaya di era global seperti sekarang dan kebebasan media tanpa batas, kebebasan teknologi informasi tanpa batas seperti sekarang, yang namanya makhluk kecil seperti ini bisa mengubah tingkah laku manusia. Jangan jauh-jauh, yang paling terakhir, kita punya tradisi menghormati guru di pondok pesantren dan mampu melahirkan orang-orang berakhlakul karimah setingkat Syekh Hasyim Asy'ari, setingkat Mbah Wahab Hasbullah, itu jebolan pondok pesantren ya. Tapi sekarang pondok pesantren dibully. Padahal ada tentunya orang pondok pesantren yang salah. Tapi kenapa kok yang dihitung di framing di media sosial itu yang salah-salah, bahkan tidak salah disalahkan. Ini akibat budaya telah terjadi pergeseran nilai. Ya. Ini yang perlu kita pikirkan oleh pengurus NU. Kalau ini tidak dipikirkan, akan menggerus budaya-budaya timur yang biasanya kita sopan kepada guru, sopan kepada orang tua, sopan kepada tetangga dan seterusnya. Ini akan tergerus terus. Dan melalui media ini masif. Kalau Hadratul Mukarram Ki Said Akil Siraj langsung tunjuk hidung bahwa yang framing ini adalah memang yang selama ini bermusuhan dengan Nahdlatul Ulama, kelompok Wahabi, kelompok Salafi. Karena apa? Karena NU semakin eksis, nah, semakin baik, semakin menjadi
tolak ukur umat Islam sedunia, maka mereka menggempur terus, mencari kesalahan terus. Lalu persoalan seperti ini, apa ikhtiar kita? Apa yang harus kita lakukan menghadapi perang-perang yang seperti ini? Setelah dilantik seperti ini, maka terus melakukan konsolidasi. Silakan rapat konsolidasi, bikin program yang kayak tadi disarankan Bapak Ketua DPR, pembinaan akhlak, pembinaan keagamaan ala thariqat Ahlussunnah wal Jamaah, diranting-ranting ya, dan bentuk anak ranting kelompok-kelompok itu harus meningkatkan harokat islahiyah, gerakan perbaikan di internal kita, perbaikan agamanya, perbaikan akhlaknya ya, dan seterusnya. Laku tingkatkan harokah difaiyah, gerakan penangkalan, gerakan yang menangkal apa yang mau menggerus paham-paham kita, akhlak kita, budaya kita, mulai dari yang paling bawah. Karena NU itu memang ngurusi keagamaan dalam arti agamanya umat, tidak ngurusi lembaga. Makanya gagasan Rois Surya kita, Syekhuna Haji Muhammad Ali Khalil, itu bagaimana memperbanyak anak ranting, membangun basis ya, dan diberikan ujangan-ujangan setiap saat. Tadi budaya kita akan tergerus ya, pahala itu tuh kita bisa mengirim Fatihah kepada kita. Ketika ini kita tidak lakukan oleh hari ini, besok atau besok lusa akan kita sepakat. Karena kemarin mau rapat tapi ditunda, saya harus mendampingi beliau ke Bontang, rapat sehingga tertunda, mempetakan karena akan ada rapat Zoom dengan PJN Usaha Kalimantan Timur nanti untuk pembagian kuota, kemudian pemahaman tentang apa konsekuensi kata hadir ke IKN dan sebagainya. Ini nanti kita akan lakukan, Pak. Akan tetapi karena kemarin itu harapannya memang membesarkan NU, membumikan NU, sebenarnya kami rancang untuk semeriah mungkin sebenarnya gagasan daripada Rois Surya. Akan tetapi regulasi yang tidak memungkinkan, maka sebagai gantinya nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan besar di di Masjid Nusantara ya, di IKN, karena itu kapasitas 60.000. Mungkin kalau bulan Oktober insya Allah tahun depan insya Allah selesai itu. Kita persiapkan untuk itu, kita matangkan bagaimana NU ini bisa dirasakan oleh tingkat bawah. NU ini secara organisatoris di Kaltim memang jauh daripada situasi yang di Jawa. Nah, amaliannya NU tapi tidak greget untuk berorganisasi. Ini di Kaltim. Nah, harapannya ketika ada harlah yang besar begitu, semuanya bisa menjadi paham, kemudian menjadi tertarik untuk menguatkan keinuannya masing-masing. Nah, itu yang ingin kami lakukan nanti di masa yang akan datang. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun kita kemarin sudah ada woro-woro, niyatul mukmin khairu min amalihi. Kita sudah niat membesarkan, tapi regulasi yang membatasi. Mudah-mudahan kita dan insya Allah kita tetap mendapatkan pahala daripada niat membesarkan Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengurus NU, maka orang itu kami anggap santriku. Dan barang siapa yang menjadi santriku, saya doakan husnul khotimah sampai kepada keturunannya. Itu komitmen besar daripada Syekh Hasyim Asy'ari sejak awal, sejak beliau masih hidup. Dan kita ini sudah didoakan begitu. Dan tidak harus jadi pengurus sebenarnya, apalagi jadi pengurus yang tidak jadi pengurus tapi ikut bantu mengedarkan undangan, angkat kursi ketika Lailatul Istimewa
ngangkat air begini ketika Lailatul Jumat, niat khidmat ke NU itu juga masuk yang didoakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Kiai Ali Khalil dan Kiai Bukhari Nur sampaikan menambah pengetahuan dan kemanfaatan